Halo, kenalin, aku Randy Antono, mahasiswa semester 4, Teknik Informatika Universitas Lampung. Selamat datang di channelku, Randy's Channel, tempat di mana belajar menjadi lebih gampang dan gak ngebosenin. Di sini kita bakal ngebahas mengenai topik kelas dan objek secara tuntas nih, dalam mata kuliah Object Oriented Programming, dengan cara yang lebih santai, seru, dan pastinya gampang dipahami. Nah, disclaimer di sini kita nggak hanya bahas tuntas mengenai materi, kelas, dan objek, kita juga bakal praktik nih menggunakan aplikasi yang namanya Blue.J. Nah, kali ini aplikasi ini tuh untuk menunjang nih pembahasan atau pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini kita bakal menggunakan bahasa Java. Oke, kalian penasaran? Langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai class dan objek. Nah, apa sih class? Class itu bisa kamu bayangin sebagai cetakan sesuatu. Nah, tapi bukan cetakan biasa. Ini tuh cetakan yang berisi informasi dan juga kemampuan dari benda yang kamu mau buat. Nah, ini juga bisa dianalogikan nih. Class itu dianalogikan sebagai cetakan kue. Bayangin, kamu mau bikin kue bintang, kue hati, kue beruang, atau apalah itu. Sebelum bikin kuenya, kamu butuh yang namanya cetakan kan. Nah, kelas itu kayak cetakan doang nih, belum bisa dimakan. Tapi dia penting banget untuk bentuk kuenya. Nah, di dalam kelas itu kamu bisa desain bentuk luar kuenya. Nah, kalau dalam matkul ini itu disebut dengan atribut atau data. Nah, kamu juga bisa apa aja sih yang bisa dilakukan sama kuenya itu masuk ke metode atau fungsinya. Lanjut untuk apa sih objek? Nah, objek itu merupakan hasil nyata dari kelas yang punya data dan bisa melakukan sesuatu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, objek itu hasil nyata dari kelas kan. Nah, kalau kelas itu cetakan, objek ini produk jadinya. Jadi kalau yang aku bilang tadi ada kue bintang, kue apa lagi tadi, kue beruang, kue hati. Nah, itu yang dinamakan objek. Tuh. Kita bisa buat banyak objek dari satu kelas yang sama. Nah, misal objek ini dianalogikan sebagai boneka dari pabrik. Nah, kamu punya pabrik boneka. Kelas itu tuh kayak desain bonekanya. Ada warna mata, jenis rambut, suara kalau dipencet. Tapi itu baru desain. Berarti kalau desain itu masuk ke atribut. Kalau kamu buat produksi dan keluar boneka satu-satu, itulah objek. Jadi, objek itu barang jadinya dari kelas gitu. Jadi, kesimpulan untuk hubungan kelas dan objek itu, objek hasil nyata dari kelas yang punya data dan bisa melakukan sesuatu. Sedangkan kelas itu cetakan dari objek tersebut gitu. Nah, mungkin untuk materinya cukup sampai sini. Kita langsung aja ke demonstrasi atau praktik di aplikasi Blue.J menggunakan bahasa Java. Let's go! Oke, masuk ke praktik langsung di Blue.J menggunakan bahasa Java. Oke, yang pertama kita bakal buat kelas. Oh, sebenarnya kita tuh awalnya disuruh buat project dulu dong, new project. Nah, new project, oke lah, new project. Ini aku buat mengenai apa ya, hewan aja, hewan. Oke, nah di sini kita masuk ke project hewan. Ini di atas, ya kan? Tuh, sorry. Terus kita bakal buat class. Nah, class itu yang aku jelasin tadi, yaitu merupakan cetakan dari objek. Nah, kita misal ada kucing nih, yang familiar nih sama kita lah ya, kucing. Ya, ini merupakan class. Nah, di sini kita bakal di kelas ini kita bakal masukin beberapa atribut dari kucing. Misal nih masukin nama dari kucing.
terus ada umur dari kucing, ya kan. Nah, selain itu kita juga bisa masukin void meow, misal meow cetak sistem dot out dot print line nih, line dalam kolom meow. Coba kita compile. Oke, nah string nama ini merupakan data dari kelas kucing atau yang dinamakan atribut atau variabel, ya kan. Nah, di sini juga ada in umur juga masuk ke atribut. Nah, di sini void meong atau ini juga bisa void cetak, gitu juga bisa. Kita bakal cetak bunyi dari kucing gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan kelas cuma ini doang sih buat kelas di project hewan ini yang dibuat. Nah, terus kita new class itu kan tadi merupakan cetakan jadi kucing. Nah, di sini aku masukin ya sedikit lah mengenai atribut itu apa aja sih yang seharusnya ada di kucing gitu, paham kan? Jadi misal nih, misal selain kucing lah ya, ada motor. Nah, di motor itu ada apa aja? Mungkin warna dari motor, brand dari motornya, ya kan? Terus BE motor bisa. Terus apa lagi? Itu masuk ke atribut. Warna ada ya tadi. Tahun pembuatan, tahun rilisnya juga bisa. Gitu. Terus misal selain motor apa ya? Misal nih gedung lah. Gedung ada lantai, warna gedung, apa lagi? Ya gitu-gitu. Pokoknya itu yang dinamakan atribut. Nah, di sini untuk void meong ini kamu juga bisa ganti void cetak seperti yang aku bilang tadi, void apa gitu kan. Nah, di sini cuma untuk print out aja, kayak nyetak dari meong. Misal kalau kamu ini pengen ganti mbek, itu juga bisa. Gitu. Itu tergantung mau kamu. Nah, untuk penulisan kata atau kalimat ya harus diapit dengan dua tanda petik, ya menggunakan tanda petik. Pokoknya ini udah di-compile dan sini nggak ada error. Nah, selanjutnya untuk buat objek. Jadi objek itu kita bisa di sini new kucing. Itu kan kucing itu tadi class. Dan di sini kita buat objeknya kucing, misal kucing Persia, ya kan? Bisa nih kucing Persia. Tadi seperti yang aku bilang, kita bisa buat objek lebih dari satu dalam satu kelas kucing. Ini misal kucing Persia, kucing apa lagi? Angora. Angora. Tuh. Lagi. Kucing apa lagi? Kucing kampung. Kampung. Oke. Nah, di sini kalian bakal nemuin hal yang sama, cuma beda nama objeknya. Ya kan? Nah, di sini ada kucing Persia dan string nama 0. Nah, untuk
Untuk string itu, kalau belum ada data dia bakal 0. Kalau ini tuh bakal defaultnya itu 0. Nah, untuk ngisi data, nanti di topik selanjutnya. Nah, gitu kalau pemahaman aku mengenai apa namanya ini, class dan objek. Gitu. Mudah kalau masih di pembahasan class dan objek. Kalian pahamin aja class itu apa, objek itu apa. Gitu. Dan di dalam kelas itu ada apa aja. Nah, di sini ada yang tadi aku bilang ada atribut atau datanya, terus ada fungsi atau metodenya yang tadi itu masuk ke metode yang sistem outprint line itu buat nyetak bunyi dari kucing. Nah nih, mungkin aku itu ya praktikin untuk nyetak itunya bunyi yang tadi ini flat meownya. Kita klik aja, kan ini klik kanan di salah satu objek terus slide. Nah, di sini bakal muncul meow. Ya, gitu deh. Oke, jadi itu tadi merupakan apa ya? Merupakan demonstrasi atau praktik dalam BlueJ menggunakan bahasa Java untuk topik class dan objek. Nah, sebelum aku tutup, menurut kalian ini masih mudah nggak sih? Masih basic lah, meh gitu. So. Jadi, sebelum aku tutup, aku bakal nyimpulin nih pembahasan apa aja sih yang kita bahas dari awal video sampai akhir video. Nah, jadi untuk kelas itu sendiri, kelas itu kayak kita bikin rencana. Misalnya kamu mau bilang, aku mau pelihara kucing yang bisa meong, ada juga bisa diberi nama, dan juga diberi umur gitu. Nah, tapi tuh ini tuh belum ada kucingnya, masih kayak rencananya. Nah, baru setelah kamu buat objek, baru muncullah ada yang tadi, ada kucing Persia, kucing Anggora, sama kucing kampung. Itu yang bisa kamu kasih nama, terus ada kasih umur, dan juga kamu bisa nyetak bunyi dari kucing itu. Nah, dari satu kelas kucing itu tadi, itu tuh bisa dibuat beberapa objek. Dan banyak objek lah, seperti yang udah kita pakein tadi. Kita buat ada 3 objek. Gitu. Gampang gak sih? Gampang kan? Jadi kalian jangan males untuk belajar memahami mata kuliah Object Oriented Programming. Mungkin itu dulu dari aku. Nanti pertemuan selanjutnya kita bakal membahas mengenai tipe data dalam Object Oriented Programming. Itu aja. Bye.